Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto. Nanti saya akan bahas beberapa altcoin news, berita-berita altcoin. Juga nanti ada naratif mungkin yang relatif lebih hot. Dan pastinya kita akan end juga dengan analisa teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, a good day untuk market ya. Kalau kita lihat untuk update hari ini, market naik sekitar 2,8%. Bahkan kalau kita lihat secara crypto bubble sendiri, ini rata-rata mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ada Floki naik 23%, Ordi, Shiba, Uniswap, Starknet, dan masih banyak lagi yang mengalami kenaikan. Jadi rata-rata market ini naik ya. Untuk top 100 coin ya hampir sama yang tadi saya sudah sebutkan ya. Yang harus layak di mention itu sebenarnya BNB ya, dimana BNB back to all time high lagi. Bitcoin belum break all time high, tapi BNB sudah break all time high-nya lagi, bahkan sempat udah menembus angka $700 ya. Nanti kita bahas BNB ya. Memang saya mau bahas secara teknikal juga untuk Binance Coin ini, BNB. Fear and greed bagaimana? Fear and greed di area 75. Relatif memang kita masih greed, tapi dari kemarin kita juga sudah di level ini gitu. Jadi kalau menurut saya memang kalau market masih mau naik, there is a possibility untuk kita ada continue naik mungkin dalam beberapa hari ke depan juga ya. Kita bisa lihat juga di sini plan B. Kalau teman-teman belum tahu siapa itu plan B, plan B ini bisa dikatakan salah satu OG, original creator lah di market sendiri gitu ya. Dia bahkan yang membuat yang namanya S2F atau stock to flow model ya. Kalau teman-teman mengikuti di cycle sebelumnya di 2021, dia cukup dia memprediksi lah harga Bitcoin setiap bulannya closing di area berapa, dan memang sempat benar gitu prediksinya dia. Nah, saat ini dia sudah mulai ada tweet lagi gitu ya, istilahnya Bitcoin back to 70.000. It's time untuk bull market terjadi lagi gitu ya, mulai mengalami kenaikan lagi. Dan memang kalau kita lihat di stock to flow modelnya dia, ya kelihatannya memang kita this is the time. Istilah kalau kita mau naik ya mungkin ya di tahun ini gitu, atau mungkin dalam beberapa bulan ke depan juga. Jadi kembali lagi, ini is a good opportunity lah untuk kita semua juga. Jadi saat ini belum ada tanda-tanda di mana market akan sedikit mengalami koreksi juga. Secara ETF gimana? ETF juga sebenarnya supportive gitu. Jadi saya belum melihat ada red flag ya untuk kenaikan ini, karena kita lihat juga di sini tanggal 4 Juni ETF sendiri, teman-teman bisa lihat ya, ETF ini mengalami inflow $886 juta ya. Ini adalah inflow terbesar kedua sejak Bitcoin ETF. Jadi istilahnya the push pada saat kita mengalami kenaikan ini ya, Bitcoin back 70.000 itu, ini tidak dengan support dari ETF juga. Jadi istilah ETF ini juga mensupport. Jadi sebenarnya ini adalah ya healthy lah. Kalau menurut saya ini kenaikannya cukup sehat juga. Ya, di sini ya. Bitcoin Spot ETF, the second highest single day net inflow in history. Jadi yang kedua gitu. Yang pertama itu kalau nggak salah di bulan Maret ya, teman-teman. Jadi kira-kira inilah yang kita bisa perhatikan. Next up. Bahkan di BlackRock punya wallet ya, untuk Bitcoin walletnya dia, on-chain Bitcoin holdingsnya aja sudah mencapai $20 miliar ya, $20 miliar saat ini. Ya ini walletnya BlackRock untuk yang on-chain Bitcoinnya. Jadi ini another big, udah value-nya udah besar sekali gitu, $20 miliar. Nah, kita bahas beberapa altcoin news ya. Altcoin news kalau teman-teman belum cek videonya, nanti saya link di deskripsi atau langsung klik aja nanti di sini. June recommendation ya, crypto ini saya sudah rilis gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang udah naik, ada yang belum naik juga. Jadi bisa perhatikan baik-baik. Mungkin kembali lagi disclaimer on, do your own research juga, bukan beli semuanya, tapi teman-teman beli yang teman-teman memang suka secara fundamentalnya dan alasannya juga ya. Tapi saya mau bahas mengenai Arweave ya, dimana Arweave ini perma web ya, atau permanent web 1.0 ini akan dimulai Juni 6 ya, bulan Juni tanggal 6. A major announcement, pengumuman besar akan ya bisa bilang dipublish lah. Jadi kita nggak tahu announcementnya apa, tapi ya hopefully memang benar-benar major announcement gitu ya. Karena dengan mereka berkata oh akan ada pengumuman besar gitu ya, orang-orang berekspektasi lah istilahnya. Takutnya adalah by the rumor sell the news event juga
Ya, tapi sebenarnya R-Wave sendiri adalah fundamentalnya kuat. Bahkan secara timeline, teman-teman bisa lihat di bulan Juni sendiri ya. Tadi saya bahas Permewap gitu ya. Nanti akan ada R-Wave Day besokannya 7 Juni. Lalu nanti ini yang penting mungkin ya, AO Tokenomics 13 Juni. Nanti AI on AO yang terakhir 20 Juni. Ya, jadi memang benar-benar this is R-Wave month lah katanya, AR punya bulan ya, karena banyak sekali event-event besarnya mereka. Ya, jadi keep an eye on R-Wave juga. Kalau kita membahas secara tren juga, secara naratif, yang menariknya apa? Yang menarik itu karena BNB reach all time high yang tadi saya sudah bahas, kita bisa lihat ekosistemnya dia atau BNB beta coinnya BNB seperti apa tadi, seperti Floki, seperti Cake, PancakeSwap ya, atau AI ataupun ID ya. Ini banyak, ada Trust Wallet dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan satu persatu ya. Nanti ini mungkin saya share juga di community gitu di Telegram, jadi biar teman-teman perhatikan ya. Apakah sudah telat? Mungkin udah agak telat juga sih kalau menurut saya, tapi bisa keep an eye on it. Jadi kalau misalnya mereka ada sedikit mengalami koreksi, ya mungkin there is a possibility untuk ada naiknya lagi, karena memang rata-rata crypto BNB atau bahkan kadang DEX ya saat ini seperti Uniswap tadi mengalami kenaikan, itu cukup menarik. Nah, just a reminder untuk teman-teman ya, besok BWB atau Bitget Wallet Token launch gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang udah ikut, saya mau remind teman-teman untuk claim atau untuk pre-deposit ya. Bisa cek video saya di sini yang BWB listing ya, biar teman-teman nggak ketinggalan info juga. Set your alarms, ini jam 1 WIB ya. Ini jam 2 UTC plus 8. Jadi ya teman-teman bisa convert lah untuk jamnya ya. Tapi bakal jadi big day juga untuk para Bitget Wallet atau BWB airdrop yang udah farming kemarin ya, yang memang saya sudah sempat tutorialin juga ya. Oke, sekarang mungkin kita lihat secara liquidation heatmapnya juga. Saat ini sebenarnya yang akan menjadi key points itu di area kisaran 71.700 ya. Tadi Bitcoin sempat ke 71.000, hampir ke 400. Oh, udah sempat 400, lalu mengalami koreksi lagi. Tapi di sini liquidation yang besarnya itu adalah di area kisaran 71.600 sampai 71.700 ya. Jadi memang masih ada, kalau menurut saya masih ada kemungkinan untuk mengalami kenaikan lagi. Tapi kita coba review secara teknikal ya. Bitcoin di sini. Nah ya, kita review secara time frame 4 jam mungkin. Nah, kalau kita lihat di sini, bisa dikatakan ini sesuai analisa kita gitu ya. Di sini kalau teman-teman bisa perhatikan, nih saya sempat gambar ini memang kalau nggak saya nggak publish di video ya, tapi memang sempat saya share di Telegram. Makanya teman-teman yang belum join Wayans Crypto Journal di Telegram itu join aja, karena it's free juga. Langsung klik deskripsinya. Ini ya, ini pada saat belum play out ya, di mana saya bilang Bitcoin solid break ya, istilahnya dia mulai mengalami breakout. Apakah kita bisa ke 70.000? Dan gambar yang ini pun juga nggak dirubah-rubah gitu, dan memang terjadi seperti yang kita harapkan juga ya. Sedikit ada koreksi dulu ya, lalu mulai mengalami kenaikan. Jadi ini mungkin udah play out. Kita nanti saya coba rapikan chartnya juga untuk kita lihat prediction berikutnya seperti apa. Nah, kalau untuk Bitcoin saat ini memang sudah hit target saya juga sebenarnya. Ini di area key level, area resistance-nya juga ya, sudah sempat kita mention berkali-kali. Jadi saat ini ya, kalau kita konsolidasi di sini kita udah 71.000 ya, terus kita ada koreksi seperti ini normal gitu ya. Bahkan kalau menurut saya ada possibility kita untuk tes ke bawah dulu nih. Ini di liquidation heatmap-nya itu di kisaran area 70.300, 70.400 itu akan menjadi level yang cukup menarik sebenarnya. Ya di area inilah. Jadi slight pullback aja kalau memang ini diberikan ya oleh market maker. Jadi ini sedikit turun ya, mungkin sekitar 1%. Jadi kalau teman-teman yang memang belum, istilahnya belum buka posisi atau belum ada barang, harusnya sih udah ya, semua udah akumulasi ya pada saat market turun. Inilah mungkin saatnya gitu ya. Ini saya kasih area, nah kisaran area ini gitu ya, biar teman-teman bisa perhatikan. Ini mungkin potensi sebenarnya untuk Bitcoin sedikit mengalami pullback dulu, konsolidasi di sini, baru mulai lanjut mengalami kenaikannya. Ya, ini yang saya expect sih sebenarnya untuk saat ini. Ya karena di sini ada liquidation sedikit ya, minor aja, lalu nanti break 71.700. Sebenarnya besar tuh liquidationnya di area ini gitu. Tapi mungkin pada saat kita sudah hit level ini, bisa kita
possibly testing the all time high. All time high level kita di berapa ya? All time high level itu di area 73.000 ya. Berarti kalau kita tembus 74.000 aja, technically ini tinggal bentar lagi sih ya. 4% lagi gitu. Jadi ada kemungkinan sebenarnya Bitcoin untuk break all time high di bukan di bulan ini tapi di minggu ini ya. Tapi kita akan lihat ya pelan-pelan aja. Altcoin juga lebih suportif juga, banyak yang mengalami kenaikan. Jadi it's a good week ya untuk market. Kita bahas Binance yang sempat saya bahas juga. Oke, kalau Binance sebenarnya ini clean break sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dia consolidate gitu ya di sini area ini. Dan mulai mengalami kenaikan. Ya tapi memang secara fundamental Binance itu ya selain sebagai exchange token tapi juga sebagai ya buat launchpad, launch pool dan lain-lainnya juga. Tapi juga ada Binance Smart Chain-nya gitu. Jadi memang dia juga ekosistem dan layer 1 token juga technically. Jadi sebenarnya ini ya all in one token. Secara fundamental ada ya dan lebih safe sih kalau menurut saya ya, lebih safe. Dikarenakan memang market cap-nya lebih besar juga gitu. Ini untuk BNB USDT juga. Jadi ya memang kalau teman-teman yang belum ada Binance pun ya bisa download Binance juga gitu ya di exchange-nya. Nanti saya coba linkin kalau teman-teman mau pakai referral code saya di deskripsi ya kalau mau download Binance. Jadi kira-kira ini clean break sih. Apakah ada potensi upside lagi? Mungkin ada. Kalau kita dari seperti ini gitu ya, kita tarik dari sini ke bawah. Kita copy ya, mungkin testing ke area $750 itu ada possibly levelnya ya, kisaran ke level ini $750. Jadi masih sekitar 8-7%an lagi untuk bisa kita perhatikan untuk BNB saat ini, karena memang dia consolidation dari bulan Maret, seperti itu ya. Kita coba lihat untuk Bitcoin dominance. Karena Bitcoin naik gitu ya, ini sebenarnya sideways ya, tapi dalam beberapa jam terakhir sedikit naik. Dan menurut saya ini normal, ini key level. Ini area sebelumnya juga area resistance dan area support istilahnya gitu ya. Jadi memang kalau kita mau turun mungkin ya sebentar lagi, mungkin the next leg up pada saat Bitcoin udah ke 72.000, altcoin mulai yang naik gitu ya. Jadi sekali lagi ini bisa kita perhatikan juga nih untuk Bitcoin dominance ya. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk short update market crypto hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.